Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan menyampaikan tujuan hukum pidana. Jadi tujuan hukum pidana ini ada dua. Tujuan hukum pidana ini adalah satu, untuk kepastian hukum, untuk menjaga harkat dan martabat setiap warga negara, harus ada kepastian hukumnya. Dua, tujuannya untuk keadilan. Jadi putusan hakim itu harus ada kepastian dan harus ada rasa keadilan atas putusan hakim itu. Keadilan ini, itulah keadilan. Jadi harus ada keseimbangan ya. Jadi tujuan hukum itu juga memberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang diberikan perlindungan hukum itu, kepada terdakwa, yaitu dia dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan dan juga diberikan juga keseimbangan untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena dengan dihukumnya terdakwa itu termasuk melindungi kepentingan masyarakat. Kalau nanti si terdakwa itu hukumnya terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatannya, masyarakat juga nanti bisa resah. Sebaliknya demikian juga. Kalau nanti terdakwa itu dijatuhkan hukuman terlalu berat, tidak sesuai dengan perbuatannya, tentu masyarakat itu senang, tapi melanggar hak asasi daripada terdakwa itu. Jadi di sinilah yang dinamakan putusan hakim itu, tujuan hukum itu ada keseimbangan. Keseimbangan dalam arti keadilan, kepastian hukum, dan keadilan. Yang jadi masalah sekarang, apakah hukum pidana lebih mana, lebih berat kemana? Tujuan hukum itu demi kepastian hukum atau demi keadilan? Jadi beda-beda pandangan orang. Kalau saya, hukum ini tujuannya lebih diutamakan adalah kepastian hukum. Salah satu kepastian hukum yang harus dibuat soal peninjauan kembali. Di dalam undang-undang KUHP dinyatakan peninjauan kembali itu adalah 1 kali setelah diputus. Apakah dia senang atau tidak terdakwa, putusan hakim itu cukup 1 kali, tidak boleh tinjau kembali lagi. Tetapi pernah terjadi hal ini diajukan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengajukan peninjauan kembali itu bisa lebih dari 1 kali demi keadilan untuk terdakwa katanya. Jadi hakim sudah menjatuhkan putusan, terbukti, karena dia tidak bisa terima, mengajukan peninjauan kembali sampai 2 kali. Jadi katanya tidak ada batasan. Ini sempat terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, saya tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena dia memberikan peninjauan kembali lebih dari 1 kali, sehingga tidak ada kepastian hukumnya. Sehingga jadi yang benar menurut saya adalah undang-undang. 1 kali orang peninjauan kembali apapun isi putusannya sudah selesai dan harus dilaksanakan, dan terdakwa tidak boleh lagi peninjauan kembali yang kedua. Nah, itu. Jadi lebih baik dia kepastian hukum. Kalau Mahkamah Konstitusi melihatnya peninjauan kembali itu bisa 2 kali demi keadilan, karena dia terdakwa katanya. Jadi menurut saya, kalau kita nanti terdakwa itu bisa sampai 10 kali peninjauan kembali demi keadilan, berarti tidak ada kepastian hukum. Padahal hukum itu lebih diutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Salah satu contoh lagi, masalah asas nebis in idem. Nebis in idem adalah suatu perbuatan kejahatan yang sudah diputus oleh hakim, dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perbuatan itu tidak boleh dituntut lagi yang kedua kalinya dengan masalah yang sama. Ini juga demi kepastian hukum. Kalau sudah diputus hakim punya hukum yang pasti, tidak boleh dituntut lagi. Kalau nanti bisa dituntut lagi, tidak ada kepastian hukum kepada
terdakwa itu sudah dihukum, ada yang tidak cocok lagi, dihukum lagi. Yang tersiksa adalah melanggar hak asasi manusia terdakwa itu sendiri. Tidak ada kepastian hukumnya. Makanya hukum itu lebih mengarah kepada kepastian hukum daripada keadilan. Ya, hukum itu harus adil, tetapi lebih ditamakan kepastian hukumnya itu. Kalau sudah dihukum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perkara yang sama tidak boleh dituntut yang kedua kalinya. Itulah namanya kepastian hukum itu harus ada. Demikian juga peninjauan kembali, apabila sudah diputus hakim satu kali, dia tidak boleh lagi terdakwa mengajukan peninjauan kembali yang kedua kali. Jadi berbeda dulu dengan putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan peninjauan kembali sampai 2 kali. Di sini tidak ada kepastian hukum. Dia melandaskan keadilan. Katanya demi keadilan terdakwa itu. Tetapi tidak ada kepastian hukumnya. Jadi hukum itu lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Sekian dan terima kasih.